hasil kerja keras dan sinergitas dari berbagai pihak, termasuk kerjasama antara Polda Sumatera Utara dan Polres jajaran, serta adanya informasi dari masyarakat dan media. Pada kesempatan ini, kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyampaikan perkembangan penting terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Tebing Tinggi, Polres Liserdang, serta Polres Serdang Bedagai periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Oktober 2025. Dan saat ini yang terungkap adalah 862 kasus dalam periode ini dengan jumlah tersangka 1.010 orang. Dan dapat kami laporkan juga untuk estimasi jiwa yang dapat diselamatkan berjumlah 1.044.397 jiwa dengan jumlah nominal kurang lebih 192.400.000 rupiah. Dan setelah ini untuk kronologis maupun motif serta pengungkapan kasus narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara ini akan disampaikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, rekan-rekan Kapolres dan rekan-rekan dari instansi terkait. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Pak Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara. Sampaikan Pak Kabid Humas, saat ini Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan 3 Polres. Yang pertama adalah Polresta Deli Serdang, Polres Tebing Tinggi, dan Polres Serdang Bedagai mengungkap kasus rangkaian dengan 862 kasus tadi sudah disampaikan dengan 1.010 tersangka. Kegiatan tersebut setidaknya ada 145 kg sabu yang berhasil disita, 76.000 atau setidaknya 76 kg ganja, 76.712 butir ekstasi, dan 15.000 sekian butir Happy Five. Di dalam ungkapan ini saya akan sedikit menjelaskan termasuk beberapa hal yang menarik. Di dalamnya adalah penggerbekan sarang narkoba yang terdiri 2, adalah barak-barak dan loket-loket narkoba, nanti akan saya jelaskan modusnya. Dan yang kedua adalah terkait dengan tempat hiburan malam. Barak-barak yang telah dilakukan penindakan di 3 wilayah tersebut setidaknya banyak di daerah perkampungan, desa masyarakat, dan perkebunan kelapa sawit. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menyebutkan ada 7 tempat hiburan malam yang dilakukan penindakan di 3 wilayah tersebut. Yang pertama di Kabupaten Deli Serdang ada Kembar Cafe, kedua Cafe Rudy, ketiga Valentine Family Karaoke, keempat adalah CDI yang kemarin kita lakukan penindakan perubahan, Cafe Duku Indah, dan yang kelima adalah Cafe Lopota. Kemudian di Kabupaten Serge, teman-teman dari Polres Serge melakukan penindakan di Grand Galaxy. Kemudian di Tebing Tinggi dilakukan penindakan karaoke Black White. Namun demikian ada 3 tempat hiburan malam yang dilakukan perubahan secara fisik bangunannya. Yang pertama adalah Cafe Duku Indah, yang kedua adalah Cafe Lopota, dan yang ketiga adalah di Marco Polo.
Di sini saya akan menyebutkan yang perlu diantisipasi rekan-rekan Kapolres, pendataan kami dari kegiatan pengungkapan kasus yang tinggi di 3 kecamatan yang masing-masing kecamatan tertinggi yang ada di Deli Serdang, kecamatan tertinggi yang ada di Tebing Tinggi, dan kecamatan tertinggi yang ada di Serdang Bedagai. Saya menyebutkan ada 1 kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Ini peringkat tertinggi berdasarkan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Cukup tinggi. Kemudian di Kabupaten Sergei atau Serdang Bedagai, itu Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergei. Ya, Pak Kapolres nanti bisa dikoordinasikan dengan wilayah kabupatennya. Di Tebing Tinggi ada Kecamatan Rambulan, Kota Tebing Tinggi. Rambutan, maaf, Kecamatan Rambutan. Sengaja kami petakan supaya bisa prioritas dilakukan secara preventif, bahkan dilakukan penegakan hukum di tempat-tempat kecamatan yang tertinggi yang saya sebutkan tadi. Rekan-rekan sekalian, di 3 wilayah ini ternyata ada 6 modus yang berbeda dengan kecamatan-kecamatan ataupun wilayah lainnya. 6 modus tersebut adalah, yang pertama, selalu menggunakan transportasi darat di jalan lintas dan protokol. Para kurir bandar yang mengontrol selalu menggunakan transaksi atau memindahkan narkobanya itu di jalan-jalan lintas yang ada di perlintasan antara Sergei, Tebing Tinggi, dan Deli Serdang. Kemudian yang kedua adalah melalui transportasi udara dengan body wrapping dan barang bawaan melalui maskapai penerbangan, karena kita ada 1 bandar udara. Nanti Kapolres Deli Serdang sama dari teman-teman AFSEC bisa sedikit menambahkan. Beberapa kali kita ungkap kasus terkait kerjasama dengan Angkasa Pura. Puji Tuhan kita berhasil mengungkapnya berdasarkan kolaborasi antara kepolisian dengan AFSEC di Kuala Namu. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik, peredaran narkoba di pinggiran rel, terminal, pinggiran atau bawah jembatan sungai, tengah-tengah sawah, perkebunan, dan pemukiman berupa loket-loket atau barak-barak narkoba. Rekan Kapolres mungkin ini bisa diantisipasi, tempat-tempat ini sering dijadikan, dan perhotelan, kos-kosan, rumah kontrakan, dan rumah kosong. Ada yang menarik lagi, narkoba itu selalu dipindahkan, jadi modus mereka ini tidak hanya sekali pengantaran, tetapi melakukan perubahan pola dengan merubah tempat dan memindahkan barang bukti tersebut. Lokasi-lokasi yang sering dilakukan pemindahan narkoba itu selalu menggunakan pada umumnya di SPBU, minimarket, dan parkiran warung. Boleh nanti didatakan sepanjang jalan ini ada berapa banyak SPBU, berapa banyak minimarket, bisa bekerja sama dengan ketepatan, apakah CCTV bisa dipasang dan selanjutnya. Yang terakhir rekan-rekan, baru-baru ini ada 2 kasus besar dan menarik yang berhasil kita ungkap. Dan tersangkanya ada di belakang. Yang pertama adalah 10 kg sabu dan 24.000 butir ekstasi dan 150 butir H5. Itu dilakukan di salah satu apartemen, tempat pertama di Medan, salah satu apartemen TS, apartemen TS yang berada di Jalan Listrik Medan. Tersangkanya tersangka AR dan tersangka 2 IS itu dikendalikan oleh DPO LB. Pada saat penangkapan, kedapatan di tersangka 2 pada saat penggeledahan ada 150 butir Happy Five, dan kemudian kita kembangkan
di salah satu rumah tersangka satu yang posisinya ada di wilayah Deli Serdang. Jadi ada dua TKP, yang pertama adalah apartemen TS yang ada di Jalan Distrik Kota Medan. Mereka berdua ditangkap, ditemukan barang bukti Happy Five. Kemudian pengembangan berdasarkan investigasi ditemukan di salah satu kontrakan rumah milik tersangka satu itu di wilayah Deli Serdang dengan barang bukti yang cukup banyak, yaitu 10 kg sabu, 24.000 butir ekstasi, dan 150 butir Happy Five. Dan yang kedua, ada 4 tersangka. Ini juga cukup banyak, 25 kg sabu, 15.000 butir K5, dan 6.000 butir ekstasi. Itu yang saya sampaikan tadi, mereka ini menggunakan SPBU untuk memindahkan muatan narkobanya untuk mengelabui petugas. Tersangka 1, tersangka 2, tersangka 3, tersangka 4. Tersangka 1 dan tersangka 2 baru mengambil narkoba yang saya sebutkan tadi, 25 kg sabu, 15.000 butir Happy Five, dan 6.000 butir ekstasi dari Dumai yang akan dibawa ke Medan. Jaringan ini merupakan jaringan antar provinsi. Namun demikian, pada saat penangkapan mereka terpecah, sehingga tersangka 1 memindahkan barang buktinya kepada tersangka 3, tersangka 2 kepada tersangka 4 di SPBU. Tersangka 3 dan tersangka 4 itu dikendalikan oleh orang yang berbeda. Tersangka 3 dikendalikan oleh DPO X yang kita lakukan pengejaran, dan tersangka 4 dikendalikan oleh DPO Y yang kita lakukan pengejaran. Namun demikian, tersangka 1 dan tersangka 2 itu dikendalikan oleh DPO AW yang merupakan warga negara Malaysia. Kasus ini masih kita dalami karena ini merupakan kasus peredaran antar provinsi yang ada di Sumatera Utara. Saya kembalikan ke Kedubes. Terima kasih.